Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat di hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, Prof. Allah luar biasa ya. Semangat di akhir pekan di saat sebagian keluarga muslim atau keluarga Indonesia sedang ya menikmati akhir pekan bersama keluarga. Kalian menikmati akhir pekan dengan ilmu. Mudah-mudahan keberkahan ilmu menjadi keberkahan keluarga, menjadi keberkahan pribadi. Amin. Keberkahan. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, hari ini kita akan meneruskan mata kuliah kita di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di jurusan S2 ya, di S2 jurusan Manajemen Keuangan Syariah Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah ada dua tokoh ekonomi syariah yang akan kita bahas. Siapa mereka, lalu kemudian apa karyanya, lalu kemudian bagaimana kontribusinya terhadap ekonomi Islam. Ada tokoh Al-Mawardi, jadi insya Allah kita akan kupas, lalu kemudian ada Imam Al-Ghazali, rahimahullah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk mengawali mata kuliah kita di hari yang baik ini, ada baiknya kita awali mata kuliah kita dengan baca wahaya nabtatih bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan siapa yang bertugas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Shadaqallahul azim, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Pak Mahathir yang sudah bacakan Al-Quran untuk kita di hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberkahinya dan memberkahi kita semua yang sudah membacakan yang sudah mendengarkan bacaan Al-Quran di hari ini. Nah, ayat yang dibacakan oleh Pak Mahathir tadi adalah surat Fatir ayat 29 ya, surat ke-35. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi menarik bagi saya. Ada kadang-kadang di antara kita ya, kalau ingin sukses bisnis selalu pikirannya adalah bagaimana membesarkan modal, membesarkan keinginan, membesarkan ide dan berbagai macamnya. Sampai lupa bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Nah, ternyata di dalam surat Fatir ayat 29 ini itu tegas sekali Allah mengatakan bahwa kalau Anda ingin sukses bisnis, sukses pekerjaan, keywordnya ada 3 sebenarnya di situ. Innal ladzina yatluna kitaballah. Syarat yang pertama adalah Anda yatluna kitaballah. Anda rajin baca Al-Qur'an. Dan ternyata Masya Allah luar biasa, orang-orang yang baca Al-Quran itu adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang setiap saat ya membaca ayat cintanya Allah, pastilah dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi yatluna kitaballah. Hampir semua orang yang hafal Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, hidupnya penuh ketenangan, rezekinya Masya Allah luar biasa datang dari sini tidak pernah dia sangka. Lalu yang kedua, wa aqamus shalah, orang yang rajin sholat. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan antara sholat dengan bisnis. Tidak jarang kemudian ketika bisnisnya lagi laris manis, lupa sholatnya, bahkan tidak mengerjakan sholat. Padahal yang ngasih rezeki Allah, yang nggak ngasih rezeki Allah. Sehingga saya selalu katakan bahwa kalau Allah ingin sempurnakan rezeki kita, maka keywordnya sederhana, sempurnakan sholatnya. Kalau Allah ingin jaga hidup kita dan keluarga, maka jagalah sholat. Dan itu ketemunya di mana Ustaz Indra? Saya ketemu di surat di satu surat di ujung surat di surat Toha ya, itu dikatakan oleh Allah di situ apa? Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluarga Anda untuk sholat. Wastabir, Anda bersabarlah, enggak perlu Anda pikir nanti dapat duit berapa kira-kira gitu.
Ya, lalu kemudian apa kata Allah? Nahnu, kami narzuk, kami memberikan rezeki. Wal akibatul taqwa. Karena Anda termasuk orang bertakwa yang rajin sholat. Ya, boleh jadi kenapa rezekinya seret? Ya, boleh jadi sholatnya juga seret kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu semangat luar biasa bahwa sempurnakan sholat, insya Allah sempurnakan rezeki kita. Sholat itu cuma 3 kok yang disempurnakan. Pertama, sholat itu adalah di awal waktu. Jadi tanya sama Rasulullah, amal apa ya Rasulullah? Sholat di awal waktu. Yang kedua adalah sholat itu caranya. Caranya adalah berjamaah. Yang ketiga adalah tempatnya. Tempat sholat terbaik adalah masjid. Istiqomah terus deh 3 itu. Di awal waktu, berjamaah, di masjid, dan insya Allah Allah berkahi deh. Lalu yang ketiga di situ dikatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Rajin bersedekah dalam dia dalam keadaan diam-diam maupun terang-terangan. Jadi boleh sedekah dalam keadaan diam-diam, boleh juga sedekah dalam keadaan terang-terangan. Atau dalam surat Ali Imran ya, dalam surat Ali Imran 134 35 itu ya, dalam keadaan apa? Alladzina yunfikuna, seorang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ustadz, kok dalam keadaan sempit kami disuruh sedekah sih? Iya, dalam keadaan lapang disuruh bersedekah agar Anda terus menjadi orang yang kaya. Tapi dalam keadaan sempit, kenapa sih Ustaz? Iya, agar kita keluar dari kesulitan, agar kita keluar dari kemiskinan. Betapa hebatnya Allah, luar biasa dahsyat. Nah, di ujung ayat itu dikatakan, kalau 3 itu diamalkan setiap hari, dari bangun tidur, ya sampai mau tidur lagi, rajin baca Al-Quran, rajin sholat, rajin sedekah, apa kata Allah? Dijamin di situ adalah, yarjuna tijaratan lan tabur. Pastilah bisnismu tidak akan pernah merugi. Pastilah pekerjaanmu akan sukses selalu. Ustadz, tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah bayar zakat, tapi rezekinya lancar. Jangan bangga dulu, itu namanya istidrot, bukan nikmat. Sudahlah, sanastadrijuhum, kami akan istidrot mereka dari sisi yang tidak pernah dia duga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam bisnis yang halal, istiqomah dalam hidup yang halal, dan istiqomah pula melobi Allah, tidak cukup hanya melobi manusia. Mudah-mudahan Allah berkahi, semangat terus, semangat baca Al-Quran, semangat bersedekah, dan semangat salat. Mudah-mudahan menjadi semangat kita bersama. Barakallah. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan teruskan mata kuliah kita, dan tema pertama adalah tentang Al-Mawardi. Ada 5 pemakalah kita, ada 5 ya, ada Pak Eko Budi, ada Pak Suhendar, ada Yunita, ada Muhammad Fikri, ada Alwiyah. Nah, kita persilakanlah untuk kemudian mempresentasikan makalahnya di hari ini.